kita ambil contoh yang lain lagi. Contohnya adalah variabel kepercayaan. Nah, kita pelajari definisi tentang kepercayaan yang paling relevan dengan setting penelitian kita ambil ya. Nah, di sini contohnya kita merujuk kepada Moorman et al. 93. Kepercayaan adalah penilaian pelanggan atas keandalan dan integritas penjual. Nah, dari definisi teoretik ini kemudian kita turunkan menjadi definisi operasional yang sudah dipadukan dengan setting penelitian. Ya, ini dalam contoh ini settingnya adalah nasabah BNI. Sehingga kepercayaan adalah penilaian responden nasabah atas keandalan dan integritas BNI. Nah, kemudian indikator ini diturunkan dari Moorman et al. 93. Yang pertama, kepercayaan terhadap keandalan layanan. Yang kedua, kepercayaan atas integritas penyedia jasa. Nah, kemudian step indikator tadi kita turunkan menjadi item. Satu indikator dapat diturunkan menjadi satu item atau lebih dari satu item, tergantung kemampuan kita untuk mengeksplorasi dan relevansi dengan penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, di sini contohnya indikator keandalan, percaya atas keandalan layanan, ini kita breakdown menjadi dua item. Yang pertama, saya percaya BNI mampu memberikan layanan yang handal. Yang kedua, saya percaya bahwa BNI mampu memberikan layanan dengan standar kualitas yang konsisten dari waktu ke waktu. Nah, kemudian indikator yang kedua, percayaan atas integritas, diturunkan menjadi item, sehingga itemnya berbunyi, saya percaya bahwa BNI mampu memberikan layanan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Nah, demikian contoh bagaimana kita menoperasionalisasikan variabel, sehingga variabel tadi yang tak dapat diukur dengan diturunkan menjadi indikator, kemudian menjadi item. Nah, item ini nanti akan dijawab oleh responden dan di situ ada skor pengukurannya, sehingga bisalah diukur variabel tersebut. Nah, ini ya kalau kita lihat turunnya menjadi kuesioner menjadi seperti ini ya. Nanti kan ini akan diskor ya. Jawaban sangat setuju diberi skor 5, setuju 4, netral 3, kurang setuju 2, tidak setuju 1 ya. Sehingga nanti responden pertama akan diketahui skor atas jawaban item pertama, item kedua, dan seterusnya. Sehingga nilai variabel secara keseluruhan untuk setiap responden itu bisa kita ketahui. Nah, ini contoh operasionalisasi variabel untuk yang tidak menggunakan kuesioner ya. Untuk penelitian keuangan nih, misalnya variabelnya rasio keuangan. Ya, ini sama ya, definisi teoritik kita ambil dari sumber rujukan yang relevan. Ini contohnya dari Bambang Rianto. Rasio aktivitas adalah kemampuan perusahaan mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Kemudian definisi operasional, logikanya sama, kita turunkan dari definisi teoritik, kemudian kita padukan, kita relevansikan dengan setting penelitian kita. Contoh di sini settingnya adalah PT Indofood, sehingga definisi operasional rasio aktivitas adalah kemampuan PT Indofood mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan penjualan ya. Kemudian indikatornya ini merujuk pada rumus yang sudah diungkap ya oleh Sartono dan Rustam 2015. Nah, rumusnya kita masukkan seperti ini. Nah, ini contoh untuk yang tidak menggunakan kuesioner ya, karena angka-angka indikator ini sudah bisa menunjukkan pengukuran yang jelas ya. Nah, demikian yang bisa disampaikan tentang materi variabel penelitian. Semoga hal-hal yang dikemukakan, diinformasikan tadi dapat memberi tambahan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.